Deklarasi siswa terang bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel. Diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Shalom anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Miss harap semuanya diberkati dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Mari pagi ini anak-anak kita mau memulai devotion hari ini. Tapi sebelum devotion dimulai, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Kenapa kita harus memuji Tuhan? Karena Tuhan itu sudah sangat baik buat hidup kita, ya. Jadi Miss minta semuanya ikut memuji Tuhan ya. Buat yang belum tahu lagunya, kalian bisa belajar lagu ini. Pendek, nggak panjang, tetapi lagu ini sangat bagus. Jadi yuk kita semua menyanyikan lagu dengan suara terindah buat Tuhan. Namamu
Shalom, selamat pagi anak-anakku sekalian yang diberkati Tuhan, anak-anak SD Kristen Terang Bangsa. Salam jumpa dengan Sir Steve di Devotion pagi hari ini. Dengan sukacita, Sir Steve bisa hadir bersama dengan kalian. Dan pagi ini, Sir akan membagikan sebuah renungan firman Tuhan untuk kita renungkan bersama sebelum kita memulai semua kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, sebelum Sir Steve menyampaikan firman Tuhan, mari kita akan berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan kasih kekuatan buat kami bisa menikmati hari ini. Terima kasih kalau kami diberikan kesehatan, bisa bangun pagi. Kami diberikan berkat-berkat Tuhan di hari ini. Kami sungguh sangat bersyukur kepadamu. Dan pagi ini sebelum kami memulai akan pembelajaran kami, biarlah kami mau dengar firman Tuhan. Firman Tuhan yang kami dengar menjadi kekuatan, menginspirasi hidup kami dan mengubah hidup kami menjadi lebih baik. Roh Kudus berikan hikmat dan pengertian supaya firman-Mu bisa kami mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sekarang kalian ambil Alkitabnya yang ada di rumah dan mari buka firman Tuhan bersama dengan Sir Steve dari kitab Kejadian. Ya, saya akan bacakan dari Kejadian pasal yang ke-37 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. Ya, kita akan baca, kalian di rumah membaca, saya akan bacakan buat kalian. Kejadian pasal 37 ayat yang ke-5, judul perikopnya adalah Yusuf dan saudara-saudaranya. Ya, demikian firman Tuhan. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkas-berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi semakin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain dan diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula. Nampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal itu diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, dan ayahnya menyimpan hal itu di dalam hatinya. Nah, suatu ketika anak-anakku sekalian, ada seorang gadis, ada seorang anak SD, namanya adalah Siska. Nah, Siska ini baru pulang dari dokter gigi. Ya, dia baru saja periksa dokter dan ternyata setelah diperiksa dia keluar dari ruang pemeriksaan mukanya cemberut. Ya, mukanya cemberut, kemudian dia seperti habis menangis. Dan ketika ditanya, kamu kenapa Siska? Kok keluar dari ruang dokter? Ternyata kamu kok seperti menangis. Kemudian dengan agak terseduh-seduh Siska ini menjawab, aduh tadi aku habis dicabut giginya. Gigiku berlubang. Dan dokter mengatakan bahwa ini harus dicabut. Jadi mau tidak mau hari itu juga Siska menjalani yang namanya pencabutan gigi. Nah, saya mau nanya sama kalian, pernahkah kalian dicabut giginya? Pasti ada ya. Ada yang mungkin pernah giginya dicabut. Mungkin gigi geraham, ada juga mungkin gigi yang di depan mungkin dicabut. Nah, kenapa sih sebetulnya gigi kok harus dicabut? Bukan giginya tanggal sendiri, tetapi harus dicabut. Karena Siska ini mengalami yang namanya gigi berlubang. Dan ternyata ketika dokter gigi memeriksa, gigi Siska ini sudah berlubang cukup besar. Ya, gigi dari Siska ini lubangnya sudah cukup besar, sudah cukup dalam. Maka dokter berkata mau tidak mau ini harus dicabut. Nah, anakku sekalian, kenapa gigi itu bisa berlubang? Ternyata setelah ditelusuri, Siska ini doyan makan permen, doyan makan coklat, suka minum minuman manis, makan kue. Dan yang lebih berbahaya lagi atau yang lebih fatal lagi, Siska ini tidak rajin menggosok gigi.
Ya, mamanya sudah berkali-kali kasih tahu, Siska, kalau kamu bangun tidur segera gosok gigi. Kalau kamu mau tidur habis makan, terutama makan manis, minum yang banyak, minum air putih yang banyak supaya semua makanan manis, bekas permen, bekas mungkin makan es krim, makan coklat yang menempel di sela-sela gigi, ketika minum air putih, kumur-kumur, itu semua bisa larut. Dan yang penting adalah sebelum tidur malam gosok gigi yang bersih supaya besok pagi giginya lebih sehat. Tapi nasihat dari mamanya ini berkali-kali tidak didengarkan oleh Siska. Sehingga pada akhirnya lama-lama bekas dari makanan manis itu menempel di giginya dan akhirnya membuat giginya berlubang. Dan mau tidak mau Siska harus mengalami yang namanya pencabutan gigi. Sakit banget. Iya, siapa di sini yang pernah sakit gigi? Wow ya, kalau udah sakit gigi, Serti juga pernah sakit gigi. Orang bilang kalau udah sakit gigi, wow, sakitnya ampun-ampunan. Ya bahkan ada yang sampai gusinya bengkak, pipinya bengkak karena sakit gigi. Jadi buat kalian yang saat ini malas gosok gigi atau tidak rajin gosok gigi, kalau kalian tidak mau giginya berlubang dan akhirnya dicabut, segera gosok gigi yang rajin. Hindari makanan-makanan manis yang berlebihan supaya gigi kalian sehat. Nah, apa korelasinya, apa hubungannya dengan kisah Yusuf tadi, anak-anakku sekalian? Ternyata sakit gigi itu orang bilang sama seperti orang sakit hati. Ya, sakit hati sakit nggak? Wah, sakit banget. Namanya juga sakit hati. Ya, siapa di sini yang pernah sakit hati? Wah, saya Steve, saya. Kenapa sakit hati? Ternyata saya dikhianati oleh orang lain. Saya disinggung oleh teman saya tersinggung dengan perkataan kawan saya. Jadi saya sakit hati. Nah, hari ini mari kita belajar dari Yusuf. Ya, Yusuf adalah seorang yang sangat dibenci oleh kakak-kakaknya. Aneh ya, seorang adik kok dibenci oleh kakak kandungnya sendiri. Ternyata ada sebabnya, anak-anakku sekalian. Sebabnya adalah apa? Karena Yusuf ini punya mimpi. Dan mimpinya itu tidak menyukakan atau tidak disenangi oleh kakak-kakaknya. Bayangin ya, Yusuf itu bermimpi, dia bilang dia akan menjadi seorang yang akan disembah. Dia akan disanjung, dia akan lebih tinggi kedudukannya dari kakak-kakaknya. Dan hal ini menimbulkan rasa iri hati dari kakaknya. Rasa iri hati itu kemudian menimbulkan amarah. Kakaknya marah. Dan akibat dari marah itu maka timbullah yang namanya kebencian. Kalau kebencian kemudian sudah memuncak, sudah sangat benci banget, maka tidak perlu pikir panjang, kadang-kadang tidak menggunakan otak, ya tidak berpikir baik buruknya, orang itu bisa mengambil sebuah tindakan yang fatal. Sama seperti kakak dari Yusuf ini. Karena sudah diliputi dengan rasa sakit hati, dengan kebencian, maka kakak dari Yusuf ini membuat sebuah rencana untuk menghancurkan Yusuf. Bahkan paling sadisnya adalah untuk membunuh Yusuf, menghilangkan Yusuf, menyingkirkan Yusuf. Nah, kenapa kakak ini atau saudara-saudara kandung Yusuf ini kok tega sampai ingin menyingkirkan Yusuf? Masalahnya adalah karena sudah ada rasa iri hati, rasa marah yang bertumpuk-tumpuk, yang disimpan ya begitu lama sehingga menimbulkan sebuah sakit hati, sebuah kepahitan, sebuah kemarahan. Sehingga mereka memikirkan bagaimana caranya menyingkirkan adiknya. Padahal Yusuf adalah adik kandungnya. Bayangkan ya, seorang kakak kandung bisa sampai begitu jahat ingin menyingkirkan adiknya sendiri. Apa sebabnya? Karena sakit hati. Nah, sakit hati sama berbahayanya dengan sakit gigi sebetulnya. Kalau tidak diobati, dampaknya bisa fatal. Nah, kalau gigi kalian tidak pernah diobati, tidak pernah dibersihkan, lama-lama dicabut satu, dicabut dua, lama-lama habis giginya. Ya, kalian bisa ompong tanpa gigi nanti. Nah, orang yang sakit hati juga berbahaya. Kenapa? Karena bisa saja dia berpikir pendek, kemudian mencelakakan orang lain. Nah, Serti berharap pagi hari ini dengan firman Tuhan, kita belajar dari Yusuf dan kakak-kakaknya.
Jangan sampai kita punya rasa marah. Jangan sampai karena kita iri kepada teman kita, kepada saudara kita, kepada adik kita, kepada kakak kita, kemudian kita menjadi marah. Mungkin kalian di rumah merasa iri dengan kakak, dengan koko, dengan cici, atau dengan dedenya. Setelah kalian iri, kenapa mama kok lebih sayang sama dede? Kenapa kok mama lebih perhatian sama kakak? Kenapa kok saya tidak sepertinya kok tidak disayang dan sebagainya. Lalu karena rasa iri hati, kemudian kalian menjadi marah, dan ketika kalian marah, kalian bisa melakukan sesuatu yang tidak Tuhan suka terhadap saudara kalian, terhadap teman kalian. Nah, oleh karena itu Ser berharap kepada kalian semua, anak-anak SDK Terang Bangsa, Ser berharap dan berdoa tidak ada anak-anak SDK Terang Bangsa yang punya rasa iri. Tidak perlu iri kepada teman-teman kalian yang lebih pintar. Tidak perlu iri hati kepada teman-teman kalian yang mungkin lebih kaya. Tidak perlu iri hati kepada teman-teman kalian yang mungkin punya sesuatu yang kalian gak punya. Bersyukurlah dengan apa yang Tuhan sudah anugerahkan dalam hidup kalian. Bersyukurlah untuk setiap berkat yang Tuhan beri. Bersyukurlah untuk kakak yang kalian miliki. Bersyukurlah untuk adik. Bersyukurlah untuk papa dan mama yang masih mengasihi kalian. Ya, jangan berpikir, oh kenapa mama kok lebih sayang sama adik? Tidak, itu hanya perasaan kalian. Ya, mungkin kalian hanya berpikir bahwa sepertinya mama nggak adil, papa nggak adil, lebih sayang adik, lebih sayang koko, lebih sayang cici. Padahal sebetulnya orang tua kalian sangat mengasihi kalian. Cuma kalian merasa, ya, kalian hanya merasa saja sepertinya tidak disayang. Kemudian timbullah iri hati. Nah, hari ini mari kita buang iri hati. Mari kita buang kemarahan dalam hidup kalian supaya tidak menimbulkan rasa sakit hati. Kalau ada di antara kalian yang sakit hati hari ini, Ser berdoa dalam nama Yesus. Semua sakit hati, semua rasa marah disingkirkan dalam nama Yesus. Kalian dipulihkan oleh Tuhan. Kalian bisa mengampuni orang lain. Kalian bisa mengampuni orang yang mungkin membenci kalian. Kalian bisa mengampuni orang yang mungkin saja menyakiti kalian, memfitnah kalian. Ampuni mereka. Jangan simpan kemarahan. Jangan simpan iri hati. Buang dalam nama Yesus. Buang jauh-jauh. Kalian harus hidup dalam damai sejahtera. Harus bisa memaafkan, harus bisa mengampuni orang lain, harus bisa menerima keadaan. Mensyukuri apa yang Tuhan berikan dalam hidup kalian. Ketika kita hidup dalam sukacita, damai sejahtera, tidak ada kemarahan, maka kita menjadi orang yang diberkati Tuhan. Nah, saya mau bacakan satu ayat firman Tuhan dari Efesus. Ya, ada satu ayat dari Efesus pasal yang keempat. Saya akan bacakan buat kalian dari Efesus pasal yang keempat. Nah, ini satu ayat yang sangat bagus sekali. Ya, Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-26, firman Tuhan bilang begini, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Apabila kamu menjadi marah, jangan sampai berbuat dosa, jangan sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya apa anak-anak? Artinya boleh nggak marah Steve? Ya boleh-boleh saja kalau memang kamu harus marah, tetapi jangan sampai marah itu membuat kalian berdosa. Jangan sampai marah itu kemudian membuat orang lain celaka. Jangan sampai marah itu kemudian mencelakakan dirimu sendiri. Jangan sampai karena kamu marah kemudian kalian berbuat sesuatu yang negatif, mencelakakan orang lain, berbuat sesuatu yang merugikan orang lain karena kamu marah. Ya, kalau kamu marah, firman Tuhan bilang jangan sampai berbuat dosa. Nah, bagaimana supaya kita tidak marah? Kita harus percaya bahwa kita punya Tuhan. Kalau kamu sedang disakiti oleh orang lain, kamu gak perlu marah. Bawa dalam doa, Tuhan, saya minta tolong, Tuhan kasih hikmat kepada saya, ketenangan supaya saya bisa mengampuni teman saya. Saya tidak mau marah, saya tidak mau benci, saya tidak mau iri hati. Saya mau belajar mengampuni. Jadi kalau kita lagi mau marah nih, mau marah, tarik nafas. Dalam nama Yesus saya nggak boleh marah. Tenang, tenang, tenang. Maka roh yang dari Tuhan akan membuat kamu menjadi tenang. Ingat, marah tidak menyelesaikan masalah. Tetapi mengampuni, memaafkan akan menyelesaikan masalah dan membuat kalian diberkati Tuhan. Sekarang pilihannya, mau marah, berdosa, atau mau mengampuni, kalian diberkati.
Mau iri hati, kemudian jadi sakit hati, atau kalian mau belajar bersyukur dan mengampuni orang lain, kalian diberkati. Kalau Sir Steve memilih untuk bersyukur, untuk mengampuni, supaya Sir nggak sakit hati. Sir tidak mau iri kepada orang lain, bersyukur dengan apa yang kita miliki. Sir hanya bisa berkata, terima kasih kepada Tuhan untuk semua yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan Sir. Tidak perlu iri sama orang lain, tidak perlu iri dengan keberhasilan orang lain. Kita bersyukur dengan apa yang kita miliki. Dan kita tidak akan menjadi orang yang sakit hati. Hari ini, mari pilih untuk kita mengampuni, kita mengasihi orang lain, kita berpikir positif, jangan marah-marah, jangan iri hati, jangan kepahitan, dan jangan sakit hati. Ketika kalian lepas dari sakit hati, maka berkat Tuhan akan dilimpahkan dalam hidup kalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami putuskan hari ini untuk tidak sakit hati, untuk tidak iri hati. Kami memutuskan untuk menerima diri kami apa adanya dan bersyukur untuk apa yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami berterima kasih Tuhan kalau Tuhan sudah menghapus dosa kami dan beri kepada kami roh ketenangan supaya kami bisa mengampuni, kami bisa memaafkan setiap orang-orang yang menyakiti kami. Kami mau tinggalkan semua rasa sakit hati, iri hati, kemarahan, kami mau buang dalam nama Yesus. Kami dilepaskan dan kami terima damai sejahtera, kami terima roh pengampunan supaya kami hidup dalam ketenangan. Dan kami hidup diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami berterima kasih kepadamu. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak semuanya, dan jangan lupa jangan keluar rumah, stay at home, dan protokol kesehatan ya. Selalu pakai masker kalau kalian ingin keluar rumah, dan selalu cuci tangan, jaga jarak, dan selalu menjaga kesehatan diri kalian. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, God bless. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, Ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.